PSDA WS Indragiri Akuaman. Selanjutnya Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati. Untuk kesempatan kali ini saya selaku moderator, mungkin izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Elvi Brina Nofriza, selaku PPK OPSDA 1 di BWS Sumatera 5 Padang, yang mana kegiatan atau penyusunan rencana alokasi air tahunan ini berada pada kegiatan kami, Bapak Ibu. Kemudian selaku narasumber di sebelah kanan saya Ibu Sabrina Maudi, selaku kortek dari PPK OPSDA 1 yang nanti akan memaparkan terkait RAAT Das ANAI yang telah kami susun dan juga telah dilakukan pembahasan dengan pembina kita di pusat dari Direktorat Bina OP sehingga bisa maju ke sidang pleno pada hari ini. Mungkin untuk saat ini kita akan masuk ke sesi pertama, yaitu pemaparan dari narasumber. Kemudian nanti mungkin ada sesi kedua, saran atau masukan dan tanya jawab dari Bapak Ibu yang berada pada kegiatan pada hari ini. Baik, silakan Ibu Sabrina. Baik, terima kasih Bu Irin. Mohon izin mungkin saya bisa paparan di bawahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, senang bisa berjumpa kembali. Saya Sabrina Maudi, selaku pelaksana teknik dari PPK OPSDA 1. Pada kesempatan ini saya ingin memaparkan, mungkin bisa back di judulnya Mas Gozi, yaitu Rencana Alokasi Air Tahunan atau RAAT Das ANAI Wilayah Sungai Indragiri Akuaman tahun 2024 sampai 2025. Mohon izin Ibu Irin mulai paparannya. Di sini saya akan menyampaikan hasil perhitungan yang telah dilakukan oleh konsultan independen kami di PPK OPSDA 1 yang namun dalam saat ini beliau tidak bisa hadir, sehingga saya yang mewakili untuk menyampaikan beberapa hal-hal penting terkait dengan penyusunan RAAT. Selanjutnya yang akan saya sampaikan yaitu pendahuluan, kemudian gambaran umum wilayah studi, penggunaan air di Das ANAI, rencana neraca air di Das ANAI pada periode 2024 sampai 2025, kemudian rencana alokasi air tahunan Das ANAI tahun 2024-2025, kemudian perakiraan musim BMKG, dan juga penutup. Adapun dasar hukum yang menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan ini, beberapa diantaranya yaitu Undang-Undang mengenai Cipta Kerja, Sumber Daya Air, Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, serta Permen PUPR yang berkaitan dengan kriteria dan penetapan wilayah sungai, kemudian eksploitasi sumber air, dan beberapa peraturan terkait lainnya. Selanjutnya, baik, beberapa peraturan Menteri PUPR, kemudian keputusan Menteri PUPR, dan yang terakhir yang menjadi acuan kami dalam menyusun RAAT ini yaitu Surat Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air nomor PR 0102/AR/163 tentang penyampaian petunjuk pelaksanaan rencana alokasi sumber daya air tahunan dan rencana alokasi sumber daya air rinci tanggal 17 Maret 2022. Mungkin Bapak Ibu juga sudah memegang dokumennya yang telah di-share oleh teman-teman sekretariat. Di sana dijelaskan lebih lanjut tentang apa saja yang perlu dilibatkan dalam penyusunan RAAT. Selanjutnya, kemudian latar belakang mengapa kita melaksanakan kegiatan alokasi air ini, tentunya sebagai upaya untuk memberi air berdasarkan ketersediaan air yang ada pada suatu daerah aliran sungai. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan air yang ada pada daerah aliran sungai tersebut sesuai dengan asas pemerataan dan keadilan, dengan mengacu pada Surat Direktur Bina OP yang telah disebutkan sebelumnya. Dan pada prakteknya data alokasi air ini wajib untuk diupdate setiap tahun, karena dia bersifat dinamis, ketersediaan airnya bisa berubah sesuai dengan kondisi iklim dari tahun yang ditinjau, kemudian juga kebutuhan air juga bisa berubah setiap tahunnya. Adapun maksud dari penyusunan alokasi air ini yaitu terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang adil,
efisien dan berkelanjutan melalui perencanaan dan pelaksanaan alokasi air bagi seluruh pengguna air di DAS yang bersangkutan. Beberapa tujuan dari penyusunan RAAT ini diantaranya untuk memperkirakan besarnya debit yang ada pada satu daerah aliran sungai berdasarkan bangunan penyedia air seperti bendung. Kalau di DAS Anai, bendung Anai menjadi salah satu faktornya. Kemudian menetapkan skenario tahun basah. Di sini tahun basah merupakan kondisi curah hujan di atas kondisi normal atau rata-rata curah hujan tahunan. Di sini kita juga kita memperhitungkan 3 skenario. Yang pertama basah, kemudian tahun normal, artinya curah hujan itu atau ketersediaan airnya 90-110% dari rata-rata curah hujan. Dan yang terakhir yaitu kondisi kering, di mana ketersediaan airnya di bawah dari 90% dari rata-rata curah hujan yang ada. Selanjutnya kami menghitung dan mensimulasikan neraca air atau water balance-nya sehingga didapatkan skenario yang paling optimum dengan memperhatikan asas kelestarian lingkungan SDA. Dalam hal ini kami memperhitungkan juga pemeliharaan sungai sebesar 5% agar debit tersebut tetap tersedia di sungai yang ditinjau. Kemudian menetapkan faktor K dan besarnya debit yang dialokasikan pada masing-masing penggunaan air dan memperhitungkan aliran pemeliharaan seperti yang dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya, untuk timeline kegiatan kami ini memang cukup panjang, dimulai dari bulan Maret. Di bulan Maret itu kami mengumpulkan data dan mengupdate data hidrologi. Kami berkunjung ke pengamat dan juga pencatat data hidrologi. Kemudian kami juga berkunjung ke instansi terkait lainnya yang mensupport data untuk analisis ini. Selanjutnya di bulan Juni, setelah data terkumpul, kami melaksanakan analisis neraca air dan penyusunan dokumen RAT. Kemudian mengasistensikan hasil perhitungan ke pusat dan beberapa klarifikasi perhitungan. Di sini kepala balai kami juga turut serta dalam mengkoreksi dan mengklarifikasi hasil perhitungannya. Kemudian revisi dan persiapan paparan. Selanjutnya bulan Oktober kita melaksanakan rapat Pokja atau komisi untuk pembahasan usulan RAAT DAS Anai, serta pada kesempatan ini kita melaksanakan sidang pleno TKP SDA untuk memperoleh rekomendasi. Kemudian Bapak Ibu anggota TKP SDA tentunya sudah memahami tugas dan fungsi berdasarkan keputusan Menteri PUPR nomor 304 KPTSM 2019, di mana tugas dan fungsi anggota TKP SDA WS Indragiri Akuaman yaitu melaksanakan pembahasan rancangan pola dan rancangan rencana pengelolaan SDA, kemudian pembahasan rancangan program dan rencana kegiatan pengelolaan SDA. Yang ketiga itu usulan rencana alokasi air yang kita laksanakan pada hari ini, lalu pembahasan rencana SIH 3, pembahasan rancangan pendayagunaan kelembagaan, dan pemberian pertimbangan kepada Menteri PUPR. Prinsip alokasi air, yakni keadilan, kemudian perlindungan lingkungan, prioritas pembangunan, keseimbangan antara pasokan dan permintaan air, serta mempromosikan efisiensi penggunaan air. Bagian akhir kegiatan, di sini memang ada banyak tim dari pengawasan pelaksanaan kegiatan, namun untuk pelaksanaan dokumen RAT-nya sendiri itu lebih kurang yang kami batasi, yaitu pengumpulan data, verifikasi, analisa ketersediaan dan kebutuhan air, kemudian penyusunan model, dan penyusunan dokumen untuk penetapan RAT hingga ke sidang TKP SDA. Mengenai gambaran umum wilayah studi ini, kita mulai dari wilayah Sungai Indragiri Akuaman berdasarkan Permen PUPR nomor 4 tahun 2015 tentang kriteria penetapan wilayah sungai. Untuk WS Indragiri Akuaman sendiri merupakan WS lintas provinsi antara Provinsi Riau dan juga Provinsi Sumbar, di mana interkoneksinya itu ada di Danau Singkarak
yang menggabungkan kedua wilayah sungai tersebut. Di sini yang termasuk wilayah administrasi yang masuk di dalam wilayah Sungai Indragiri Akuaman, di Riau sendiri ada 4 kabupaten, dan di Provinsi Sumatera Barat ada 15 kabupaten kota. Nah, kemudian berdasarkan permen yang sama, di dalam wilayah Sungai Indragiri Akuaman ada 24 daerah aliran sungai yang terbagi menjadi 2 kategori kelompok DAS. Yang pertama itu kelompok DAS Indragiri. Di sini ada 5, yaitu 5 DAS yang masuk di DAS Indragiri dan juga kelompok DAS Akuaman sebanyak 19. Sehingga total luas untuk keseluruhan wilayah Sungai Indragiri Akuaman adalah 25.270 km persegi, dengan presentase terbesar itu di DAS Indragiri, yaitu 88,85% itu wilayah DAS Indragiri. Selanjutnya, kemudian kenapa yang dipilih DAS Anai untuk penyusunan RAAT saat ini? Jadi alasan terpilihnya DAS Anai karena DAS Anai merupakan salah satu DAS utilitas, yakni DAS yang mempunyai sarana dan prasarana SDA yang cukup banyak dimanfaatkan dan cukup banyak. Kemudian di dalamnya juga terdapat potensi yang dapat dikembangkan lebih lanjut. DAS Anai dimanfaatkan sebagai sumber air baku bagi Kabupaten Padang Pariaman dan juga Kota Pariaman, serta industri dari PT Bumi Sarimas. Selanjutnya, DAS Anai memiliki luasan terbesar ketiga sebagaimana yang telah ditampilkan sebelumnya, itu sebesar 643,58 km persegi. Selanjutnya, yang menjadi salah satu faktor mengapa dipilihnya DAS Anai juga karena ada interkoneksi aliran dari Danau Singkarak yang digunakan untuk PLTA Singkarak yang melatar belakangi penggabungan WS Indragiri dan WS Akuaman. Selanjutnya, DAS Anai juga melintasi 2 kabupaten, yaitu Tanah Datar dan Padang Pariaman, dan juga 2 kota, Kota Padang dan Kota Padang Panjang. Kita masuk ke penggunaan air di DAS Anai. Berdasarkan hasil plotting dari sebaran pengguna air di DAS Anai yang kami peroleh, di sini titik penggunaan air dibagi menjadi 3 kategori utama. Yang pertama domestik, yaitu untuk PDAM, penyediaan air baku dan juga air minum, itu sebanyak 2 intake. Berdasarkan data yang kami peroleh ada sekitar 11 intake, namun yang masuk ke DAS Anai hanya 2 intake. Selebihnya tersebar di luar DAS Anai. Kemudian ada juga 15 daerah irigasi kewenangan Kabupaten Padang Pariaman dan 1 daerah irigasi kewenangan pusat, yaitu daerah irigasi Batang Anai yang melintasi Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman. Yang ketiga yaitu industri PT Bumi Sarimas Indonesia. Di sini PT Bumi Sarimas juga telah memiliki SIPA atau surat izin penggunaan air yang dikeluarkan oleh Menteri PUPR. Yang pertama, penggunaan air untuk daerah irigasi. Di sini ada 8 yang ditampilkan, semuanya belum ada izin. Untuk koordinat sudah diidentifikasi dan juga pengambilannya ada dari bendung dan juga free intake. Selanjutnya, sampai dengan 16 daerah irigasi. Jadi total daerah irigasinya ada 16, 15 kewenangan kabupaten dan 1 kewenangan pusat. Kemudian selanjutnya, penggunaan air untuk non-irigasi dan industri. Non-irigasi di sini untuk PDAM. Ya, jadi PDAM yang masuk ke dalam DAS Anai ini hanya 2, yaitu Asam Pulau di Kabupaten Padang Pariaman dan juga Lubuk Longsong di Kabupaten Padang Pariaman. Untuk industri yang ada di DAS Anai hanya 1 di bagian hilir, yaitu PT Bumi Sarimas. Secara umum, skematik penggunaan air di DAS Anai seperti ini Bapak Ibu, kita bataskan di orde 1 dan 2. Artinya orde 1 ini batang anainya yang dari yang dari atas dari hulu kemudian berakhir di laut di Samudra Hindia, di mana dari orde 1 ini ada beberapa pengguna di bagian kanan dan kiri.
Yang hijau mungkin belum terlihat, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Next. Untuk not pertama itu daerah irigasi Anai Sasapan, kewenangan kabupaten. Yang kedua Lubu Batu, Bandar Baru, Lubuk Laban, Bandaran Nuring, hingga yang keenam yaitu DI Tanah Taban. Selanjutnya yang dari sebelah kanan, anak sungai dari Batang Anai yaitu Batang Asam Pulau. Di sini pemanfaatnya ada DI Sekayan Paku, kemudian ada juga Orde 3-nya yang kami perhitungkan karena ada PDAM di sana. Ada pengambilan PDAM dari Batang Bulu, kemudian Not 9 ini daerah irigasi Anai dengan luasan yang kita gunakan yaitu luasan fungsional sebesar 6.900 hektar. Kemudian di atas daerah irigasi Batang Anai ada PLTA Singkarak, di mana PLTA Singkarak ini menjadi inflow dari Batang Anai, dari Bendung Anai ini sampai ke hilir. Selanjutnya ada Batang Salibutan dan daerah irigasi lainnya. Baik, Batang Geringging, Batang Bintungan, hingga dan sebelah kiri, di not sebelah kiri ada PT Bumi Sarimas dan terus sampai ke Samudra Indonesia. Berdasarkan anak proyeksi debit andalan dari yang kita peroleh yaitu dari Pos Duga Air Kandang 4. Di sini dapat dilihat debit andalan yang dihitung per tengah bulan per 15 harian. Probabilitas 20% untuk kondisi basah, kemudian 50% untuk kondisi normal, dan 80%. Dari grafik ini bisa kita lihat debit andalan dari masing-masing kondisi probabilitas atau skenario yang telah disampaikan sebelumnya. Selanjutnya, kami juga meminta data operasi Danau Singkarak. Rencana operasi Danau Singkarak dari bulan Maret 2024 sampai Februari 2025. Untuk yang biru merupakan rencana operasi Danau Singkarak yang kami peroleh dari PT PLN KPK Bukit Tinggi tahun 2023. Selanjutnya bagian bawah merupakan elevasi minimum danau, dan yang berwarna merah di atas merupakan elevasi maksimum Danau Singkarak. Sehingga rencana operasi dari PT PLN itu masih berada di tengah-tengah. Dia tidak sampai ke elevasi minimum, tapi tidak juga sampai ke elevasi maksimum. Selanjutnya rencana neraca air Das Anai. Di sini kami dalam analisis ini menggunakan data pola tanam dan tata tanam global tahun 2023 yang diterbitkan oleh Gubernur Sumatera Barat pada tanggal 30 Desember 2022. Di sini ada beberapa daerah irigasi kewenangan provinsi dan juga daerah irigasi kewenangan pusat yang telah disusun rencana pola dan tata tanamnya dikeluarkan pada tahun 2023. Di sini ada 2 kali masa tanam. Yang pertama itu dari bulan Februari hingga berakhir di Juni minggu kedua. Kemudian Batang Anai itu dari Maret sampai dengan Juli minggu pertama. Selanjutnya masa tanam yang kedua itu dimulai dari Agustus minggu kedua sampai dengan Desember minggu kedua. Kemudian ini kami tampilkan salah satu contoh perhitungan saja untuk di Batang Anai, Bendung Batang Anai. Di sini kami memperhitungkan dari bulan Maret 2024 sampai dengan Februari 2025 berdasarkan skenario yang ditetapkan dengan debit andalan yang ditentukan. Di sini kami dapat memperoleh berapa water balance-nya, ketersediaan air yang ada di not tersebut, dan juga kebutuhan air yang ada di not tersebut, sehingga bisa kita ketahui apakah dia surplus atau defisit. Jika kebutuhan air kurang dari ketersediaan air yang ada di sana, maka neraca airnya surplus. Kemudian apabila kebutuhan airnya melebihi dari ketersediaan yang ada, maka dikategorikan defisit. Berdasarkan simulasi yang telah dilaksanakan, untuk skenario normal dan basah itu tergolong surplus. Namun untuk kondisi kering terdapat defisit di salah satu bulan dan di salah satu daerah irigasi yang selanjutnya akan ditampilkan
Di slide selanjutnya. Di sini kondisi surplus untuk skenario basah. Selanjutnya, untuk skenario normal juga semua masih tergolong surplus untuk setiap node. Untuk skenario kering, ini di node 18, yaitu di bulan September pertama, minggu pertama dan September minggu kedua, terdapat defisit air. Hanya di bagian daerah irigasi Kasang. Kemudian alokasi airnya, dengan keadaan tersebut bagaimana kita memberikan air di masing-masing node. Di sini dapat dilihat contoh plot dari kebutuhan air dan juga alokasi air. Kalau dilihat dari sini, kebutuhan air bisa dicukupkan 100%. Ini di Batang Anai, di Bendung Batang Anai. Untuk selanjutnya, bisa di masing-masing sudah kami bagi juga agar bisa menjadi gambaran antara kebutuhan yang ada dan juga berapa alokasi air yang diberikan untuk masing-masing node. Artinya untuk masing-masing penggunaan dapat dilihat dari grafik ini apakah dia melebihi ketersediaan yang ada atau dia dapat diberikan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Selanjutnya, sama kami bagi ke dalam 3 skenario. Baik. Di sini rekapitulasi hasil perhitungan antara skenario yang kami hitung. Untuk kondisi basah, faktor K yang dapat diberikan adalah 1. Artinya kebutuhan yang dibutuhkan dapat diberikan, air yang dialokasikan dapat diberikan sesuai dengan kebutuhannya atau surplus. Kemudian kondisi normal, faktor K-nya 1, surplus yaitu sama seperti sebelumnya. Untuk kondisi kering ada faktor K yang antara 0,69 sampai dengan 1. Artinya di sini secara umum kebutuhan air untuk air baku, irigasi dan industri dapat dipenuhi sepanjang periode dari Maret 2024 sampai Februari 2025. Namun terdapat satu node, yakni node 18 DI Kasang yang mengalami defisit di bulan September. September pertama itu September pertama hanya bisa diberikan 95% dari kebutuhan yang mereka gunakan. Kemudian untuk September 2 hanya bisa diberikan 69% jika yang dipilih adalah kondisi kering. Berikut beberapa tingkat pemberian air pada daerah irigasi berdasarkan faktor K yang telah ditentukan. Di sini dibagi menjadi 3 khusus untuk daerah irigasi yang dibagi per petak untuk saluran induk, sekunder dan juga tersier. Di sini kami juga memasukkan perakiraan musim BMKG sebagai dukungan nanti untuk skenario apa yang dipilih di tahun 2000. Baik, untuk perakiraan musim BMKG 2023-2024 yang baru saja terbit untuk Provinsi Sumatera Barat. Jadi untuk awal musim hujannya terjadi pada bulan Agustus dasar yang 3. Kemudian untuk bulan Kabupaten Pasaman Tanah Datar itu masuk ke bulan September awal musim hujannya. Untuk Kota Solo, Kabupaten Solo Selatan masuknya bulan Oktober dasar yang 2. Selanjutnya untuk di daerah Kabupaten Padang Pariaman sendiri, termasuk juga Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Agam, Tanah Datar, itu pada umumnya bersifat normal. Jadi skenarionya kalau berdasarkan perakiraan BMKG tahun 2023-2024 umumnya normal. Baik, selanjutnya kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan. Yang pertama, urutan prioritas alokasi air pada dokumen RAAT ini yaitu pembunuhan
air baku untuk kebutuhan pokok sehari-hari terlebih dahulu. Untuk air minum, termasuk di dalamnya penyediaan air minum dan juga kebutuhan pokok lainnya. Kemudian prioritas yang kedua yaitu pertanian rakyat atau irigasi. Kemudian penggelontoran dan pemeliharaan sungai serta kebutuhan usaha. Yang terakhir itu yang paling urutan terakhir itu memang kebutuhan usaha, karena kita sifatnya berdasarkan kebutuhan pokok terlebih dahulu sebagaimana yang diamanatkan pada UU nomor 17 tahun 2019. Sebelumnya, kemudian alokasi air baku untuk semua skenario untuk itu dapat dipenuhi 100%, yaitu sebesar 74 liter per detik. Kemudian alokasi air pada 16 daerah irigasi di Das Anai dapat diberikan dengan ketentuan dapat diberikan 100% pada skenario basah dan skenario normal. Namun untuk jumlah debit yang dapat diberikan yaitu sebesar 198,54 juta meter kubik per tahun. Selanjutnya, untuk skenario kering terdapat defisit di DI Kasang sehingga faktor K yang dapat diberikan adalah 98% dengan alokasi debit sebesar maksudnya ini faktor K-nya 69% sampai 1%. Alokasi air pemeliharaan sungai ini diperhitungkan untuk setiap not, jadi setiap penggunaan air harus ada pemeliharaan sungainya sebesar 5%. Semuanya harus dipenuhi, walaupun dia kondisi defisit, tetapi aliran pemeliharaan sungai tetap harus ada sebesar 5%. Untuk alokasi air industri, PT Bumi Sari Mas di Hilir itu dapat dipenuhi 100%, sekitar 15,43 liter per detik sesuai dengan sipanya. Perakiraan sifat musim hujan di Sumatera Barat normal dan atas normal sehingga skenario normal dapat digunakan. Tapi kami juga butuh masukan mungkin dari BMKG yang dapat menyampaikan penguatan skenario mana yang memungkinkan untuk dipilih. Selanjutnya, tindak lanjut dari rekomendasi RAAT oleh TKPSDA WS Indragiri Aquaman akan disampaikan kepada Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan untuk ditetapkan oleh Menteri PUPR dan akan ditindaklanjuti dengan sosialisasi kepada petugas alokasi air di lapangan serta pengguna air yang ada di Das Anai. Saran yang dapat kami berikan beberapa di antaranya yaitu PT PLN UPK Bukit Tinggi perlu menyusun rencana operasi Danau Singkarak setiap tahunnya dan disampaikan ke Balai Wilayah Sungai Sumatera Lima Padang selaku pengelola wilayah sungai. Kemudian diperlukan komitmen dari seluruh pihak dalam penyediaan data, karena kami sangat membutuhkan data untuk menghasilkan dokumen RAAT yang reliable. Jadi data juga harus lengkap dari dinas setempat, PDAM, industri, dan pihak-pihak terkait lainnya. Kemudian mendorong PDAM, di sini PDAM yang belum berizin, kalau di Das Anai ada masuk Kabupaten Padang Pariaman, untuk follow up proses perizinan sesuai dengan Permen PUPR nomor 3 tahun 2023. Kemudian perlu dilaksanakan penertiban terhadap bangunan liar dan pengambilan air yang dilaksanakan secara ilegal di Das Anai, serta melaksanakan pemantauan kualitas air secara berkala oleh pemerintah daerah maupun instansi terkait. Dan yang terakhir, setelah RAT ditetapkan, perlu dilaksanakan sosialisasi dan arahan dengan seluruh pihak yang terlibat dalam melaksanakan alokasi air nanti di lapangan. Beberapa upaya mitigasi atau upaya yang dapat dilakukan sebagai pencegahan jika terjadi kekurangan air, diantaranya sebagai berikut, yaitu memberikan air sesuai dengan prioritas penggunaan air yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu air baku untuk kebutuhan pokok sehari-hari, irigasi bagi pertanian rakyat, dan juga untuk penggunaan sumber daya air kebutuhan usaha dengan syarat tetap memperhitungkan aliran pemeliharaan sungai sebesar 5%. Selanjutnya diperlukan penetapan jadwal operasional air secara bergantian sesuai dengan faktor K yang telah ditentukan. Untuk faktor K yang di bawah 1 itu diperlukan jadwal operasionalnya karena dia
tidak bisa memenuhi kebutuhannya secara 100%, bisa dengan bergiliran atau penjadwalan lainnya yang ditentukan. Kemudian tingkat pemberian air yang dapat diberikan pada irigasi dengan faktor K itu range antara 50-70% dengan bergiliran antara petak tersier. Kemudian untuk faktor K 30-50% dapat bergiliran antara saluran sekunder dan bergiliran antara petak kuarter. Dan untuk faktor K di bawah 30%, prioritas pemberian airnya bagi padi dalam masa pertumbuhan dan pembuahan. Namun dalam RAT ini tidak ada faktor K yang di bawah 30%. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Kami tunggu saran-sarannya Bapak Ibu.